Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Osep Budiana selaku Master of Training, juga jajaran fasilitator pelatihan, ada 7 orang fasilitator kalau nggak salah. Yang saya Delapan. hormati dan muliakan seluruh peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.13, itu sebetulnya angkatan 113 ya, yang akan mengikuti pelatihan penyelia halal reguler ya, dari hari ini tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember 2025. Jadi Senin, Selasa, Rabu untuk kelas online-nya. Nah, Bapak Ibu semua, peserta keseluruhan dari pelatihan ini ada 60 orang ya, yang hampir keseluruhannya itu berasal dari industri, dari perusahaan atau pelaku usaha. Ada juga yang peserta mandiri maupun dari Halal Center saya lihat ya. Nah, Bapak Ibu semua, pelatihan ini itu namanya pelatihan berbasis kompetensi atau PBK. Pelatihan berbasis kompetensi itu bedanya dengan pelatihan biasa adalah karena dia mengacu pada standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja apa? Standar kompetensi kerja penyelia halal. Itu ada SK Menteri Tenaga Kerja untuk itu. Nah, karena mengacu kepada standar itu, maka kita dalam pelatihan ini itu ingin memastikan bahwa Bapak Ibu memenuhi kualifikasi atau sesuai dengan standar. Ada 6 unit kompetensi yang ada di standar kompetensi kerja penyelia halal, dan setelah pelatihan ini selesai, kami harapan kami adalah Bapak Ibu menguasai 6 unit kompetensi tersebut karena memang ukurannya adalah di situ. Maka dalam pelatihan ini ada 3 aspek yang akan menjadi eh, penilaian dari Master of Training dan jajarannya. Pertama adalah aspek knowledge atau pengetahuan. Aspek knowledge atau pengetahuan itu akan banyak diberikan selama proses pelatihan 3 hari ini. Ada regulasi, ada fatwa, ada eh, titik kritis kehalalan. Kemudian ada kami mengenalkan cukup panjang nanti 4 jam besok ya. Ada namanya sistem jaminan produk halal. Itu adalah satu-satunya sistem jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia. Nah, itu wajib dikuasai juga karena sistem ini yang apa menjadi pembeda dari penjaminan produk halal di Indonesia dan di negara-negara yang lain. Kemudian terakhir adalah SKKNI ini, jadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia penyelia halal yang akan diberikan selama 2 hari. Itu menjadi inti dari pelatihan ini. Kemudian ada juga materi si halal, yaitu bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal ke BPJPH, karena kami tahu para penyelia halal ini dipercaya oleh perusahaan masing-masing untuk mengurus sertifikasi halal nantinya. Makanya kami sertakan juga materi yang namanya materi pendaftaran sertifikasi halal di Si Halal BPJPH, karena semuanya by system ya. Tidak ada lagi datang ke kantor BPJPH kemudian mengurus manual, itu nggak ada lagi. Semuanya by system. Makanya kami persiapkan Bapak Ibu untuk bisa menguasai sistem tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, aspek yang kedua adalah aspek keterampilan kerja atau skill. Nah, keterampilan kerja apa? Keterampilan kerja sebagai penyelia halal. Artinya terampil menguasai 6 unit kompetensi tadi. Nah, tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah tugas. Makanya pelatihan ini akan ada banyak tugas. Satu, tugas kelas. Tugas kelas itu biasanya setelah selesai setiap unit kompetensi pasti ada tugas yang mengikuti, itu simulasi. Nah, kedua, nanti setelah pelatihan ini selesai, ada yang namanya on the job training, yaitu pelatih berpraktek langsung menjadi penyelia halal di pelaku usaha. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan memang utusan perusahaan, ini tentu mudah, jadi bisa praktek di perusahaannya sendiri.
Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang misalkan dari kampus atau dari Mandiri atau dari Halal Center misalkan. Nah, itu kami persilakan untuk mencari pelaku usaha terdekat. Pelaku usaha terdekat nanti minta izin untuk praktek di situ sebagai penyelia halal. Nah, ini adalah on the job training ini adalah nilainya tertinggi, bahkan itulah yang menentukan kelulusan nanti. Karena memang berpraktek menjadi penyelia halal di pelaku usaha sungguhan itu merupakan cara pembuktian terbaik untuk bagaimana penguasaan dari standar kompetensi kerja ini. Nah, itu nanti bisa diperdalam lagi oleh Master of Training nanti karena itu adalah setelah pelatihan ini selesai. Nah, on the job training ini juga sangat penting hasil on the job training ini bagi mereka yang ikut bundling ujian kompetensi. Karena nanti pada saat ujian kompetensi BNSP itu asesor pengujinya itu akan berangkat dari hasil on the job training. Makanya bagi yang di pelatihan ini saya lihat sebagian besar juga ikut ujian kompetensi, maka dipersiapkan sebaik mungkin karena on the job training itu bukan hanya yang membuat Bapak Ibu lulus pelatihan, tapi juga modal awal ketika menghadapi asesor penguji bagi yang ikut ujian kompetensi BNSP. Tadi saya lihat apakah boleh mendaftar ujian kompetensi setelah pelatihan? Boleh, silahkan nanti, tapi intinya lulus dulu pelatihannya karena syarat mengikuti ujian kompetensi itu harus sudah lulus pelatihan. Jadi lulus pelatihan dulu, baru kemudian mengikuti ujian kompetensi. Karena salah satu yang ditanyakan nanti apakah Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan dan sudah lulus ketika ikut ujian kompetensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah attitude, sikap kerja. Nah, ini berkaitan dengan integritas ya Bapak Ibu ya, karena profesi ini sebetulnya kalau kita tarik basicnya itu bukan hanya persoalan duniawi ya. Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di tempat usaha masing-masing. Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di tempat usaha masing-masing itu adalah Bapak Ibu selaku penyelia halal gitu. Itu disebutkan dengan jelas di regulasi dan tentu dampaknya bukan hanya duniawi gitu loh. Karena ini urusan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu kalau Bapak Ibu yang bertanggung jawab kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya yaitu urusannya bukan hanya duniawi gitu. Nah, integritas juga kami maksudkan supaya bekerja profesional, bekerja sesuai aturan, komitmen gitu ya. Sehingga ya jangan memulainya dengan cara yang buruk. Seperti apa misalkan cheating gitu. Dari mulai pelatihan udah cheating. Kita udah menemukan banyak sekali kasus karena kami sudah meluluskan lebih dari 11.000 SDM halal ya, baik itu penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal, ahli SJPH, kemudian SDM syariah maupun syariah board, baik dalam maupun luar negeri. Nah, pernah beberapa kali kami temukan cheating semacam itu. Jadi pelatihan yang terdaftar namanya A, tapi yang nongol di Zoom kelihatannya B, kemudian tugasnya sepertinya yang mengerjakan C. Nah, itu tentu itu tidak lulus Bapak Ibu, karena itu melanggar hal yang sangat mendasar ya. Nah, itu jangan sampai terjadi di pelatihan kali ini. Nah, prinsipnya adalah Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu memang berharap lulus, memiliki keinginan untuk lulus, dan memiliki effort untuk lulus, maka pasti akan lulus. Kami di lembaga ini yang tidak lulus atau nggak lulus, itu kebanyakan ya karena Bapak Ibu sudah menyerah duluan gitu. Sudah tidak kooperatif lagi, dikontak sama fasilitator, itu udah nggak respon lagi, diminta revisi, tidak melakukan revisi, sudah kabur. Nah itu tentu kita tidak punya pilihan lain, ya udah berarti memang tidak lulus. Tapi sepanjang Bapak Ibu masih punya effort untuk melakukan revisi, untuk melakukan yang diarahkan oleh fasilitator, tentu lulus. Jadi itu pedomannya adalah, jadi bukan soal lebih ke kemauan ya sebetulnya.
Nah, saya berharap karena Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya ya untuk pelatihan ini, tentu itu menjadi catatan lah. Masa udah keluar biaya kemudian tidak serius. Nah, apalagi yang dibiayai oleh instansi ya, dibiayai oleh kantor, dibiayai oleh perusahaan, tentu kan itu akan menimbulkan kondite tertentu bagi Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi mohon kooperatif lah, mengikuti dan menyelesaikan pelatihan sampai tuntas gitu. Nah, insya Allah setelah dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal yang diakui oleh BPJPH dan dapat dipergunakan untuk pengajuan sertifikat halal produknya nanti. Nah, ada 7 orang fasilitator kalau nggak salah, itu satu fasilitator mendampingi 8 sampai 9 atau 7 saya lupa. Nah, prinsipnya adalah tugas mereka membantu Bapak Ibu sampai lulus. Jadi mohon mereka jangan diabaikan Bapak Ibu ya. Kalau WA, kalau ini, kalau minta apa, ini tolong diperbaiki. Gitu. Seperti itu sehingga memastikan Bapak Ibu bisa lulus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan di Halal Institute dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.